Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Ada yang pernah mendengar kalau beberapa waktu yang lalu ada salah satu lembaga kemanusiaan terkuak menyelewengkan dana? Lembaga ini bergerak dalam hal kemanusiaan yang menyalurkan kebaikan dermawan melalui berbagai program kemanusiaan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kedaruratan. Lembaga kemanusiaan ini telah mengumpulkan dana dari masyarakat sebesar 500 miliar hanya dalam 2 tahun saja. Namun dana ratusan miliar tersebut akan digunakan untuk membantu para korban bencana alam hingga pembangunan sekolah atau tempat beribadah. Tapi teman-teman, ternyata pengelolaan dana ratusan miliar tadi mengalami masalah. Sampai mantan presiden dari ACT ini terseret masalah penyelewengan dana yang digunakan untuk membeli rumah, perabotan, bahkan transfer bernilai belasan miliar. Padahal presiden yang sekarang menjabat mengatakan bahwa lembaga kemanusiaan ini sudah diaudit secara rutin sejak berdiri dan sejak 2005 hingga 2020 memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian. 4 fakta menjelaskan bahwa memang ada masalah dalam pengelolaan keuangannya itu. Yang pertama, ada komunitas luar negeri menyatakan dari dana 3,018 miliar yang terkumpul, mereka hanya mendapatkan sekitar 2,311 miliar saja. Di sini artinya ada potongan 23% dari total donasi. Yang kedua, adanya pemborosan dana lembaga, seperti mantan presidennya yang memberikan gaji pada dirinya sendiri dengan nominal yang fantastis, hingga mencapai 250 juta. Selain itu, berbagai fasilitas mewah, kendaraan mulai dari Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, hingga Honda CR-V. Lebih lanjut, sang mantan presiden juga menggunakan dana masyarakat untuk membeli rumah dan perabotan dengan nilai yang fantastis. Yang ketiga, presiden yang saat ini menjabat mengungkapkan bahwa lembaga kemanusiaan memang menggunakan uang donasi dari masyarakat, namun hanya 13,5% untuk operasional lembaga dan keperluan esensial lainnya. Yang keempat, pemotongan biaya operasional dan keperluan esensial lainnya terlalu besar. Padahal peraturan yang mengatur hal tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan menyebutkan maksimal 12,5% saja. Seluruh organisasi non-laba, bahkan bisa juga organisasi bisnis, lembaga-lembaga filantropi atau kemanusiaan ini seharusnya jujur dan menyampaikan sejak awal adanya potongan donasi yang diterapkan. Dengan begitu, di pendonor bisa mengetahui dan memilih kepada siapa donasinya akan disalurkan. Lalu, bagaimana teman-teman sebenarnya suatu organisasi non-laba ini berjalan? Yang pertama adalah pengelolaan SDM. Sekalipun sudah diaudit dan tata kelola keuangannya sudah baik pun, apabila SDM-nya yang kurang profesional, maka fraud ini akan tetap saja bisa terjadi. Maka dari itu harus ada sinkronisasi antara aturan dengan SDM yang menaati aturan tersebut. Berdasarkan dari teori heksagon fraud, faktor-faktor dari kecurangan ini seperti adanya tekanan kebutuhan, target keuangan, hal yang mendesak, dan lainnya. Kemudian karena adanya kapasitas, misalnya dia menjabat sebagai presiden dari suatu lembaga atau ketua dari yayasan. Lalu adanya kesempatan untuk berbuat curang. Misalnya saja kasir yang juga mencatat dan menyimpan dana, maka akan besar sekali kemungkinan terjadi kecurangan. Kemudian adanya pembenaran. Contohnya dia sudah all out terhadap lembaga tersebut sehingga dia merasa benar bahwa dia bisa saja mengambil keuntungan dengan tindakan curang. Selanjutnya adalah ego. Rasa superioritas yang membuat orang itu menjadi serakah. Yang terakhir adalah kolusi, berkongsi untuk menjalankan tindakan curang, bisa dengan menipu atau menutupi tindakan kecurangan. Yang kedua, tentang gaji pengurus. Secara yuridis, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Kekayaan Yayasan
baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Namun, terdapat pengecualian terhadap bunyi pasal tersebut, seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 2 bahwa pengurus dapat menerima gaji apabila bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas, serta melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Terkait nominal besaran gaji, pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang berbunyi pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Berarti sebagai pengurus yang berperan sebagai pengelola operasional organisasi nirlaba tetap harus diberikan kewajiban gaji untuk menopang hidupnya dan memastikan agar operasional yayasan berjalan dengan baik tanpa adanya tindakan kejahatan seperti pencurian atau penggelapan dana yayasan. Yang ketiga, tentang tata kelola organisasi non-laba yang ada di Indonesia. Aturannya tertuang pada pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengenai pengelolaan yayasan. Pengurus yayasan diwajibkan untuk menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan yayasan serta laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tersebut juga harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Untuk saat ini, apa teman-teman standar yang mengatur organisasi non-laba untuk laporan keuangan? Yaitu Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 atau disebut dengan ISAK 35 untuk penyajian laporannya. Sedangkan untuk kebijakan akuntansi itu yang tidak diatur di ISAK 35 tetap menggunakan SAK etap atau SAK umum. SAK etap sebentar lagi akan diganti dengan SAK privat. Selain itu, menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan yang menerima bantuan negara, luar negeri atau pihak lain sebesar lebih dari 500 juta atau memiliki aset di luar harta wakaf lebih dari 20 miliar wajib diaudit oleh akuntan publik. Yayasan juga harus mempublikasikan ikhtisar keuangannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dan hasil audit disampaikan kepada pembina yayasan dan ditembuskan kepada menteri dan instansi terkait. Dari segi pelaporan, laporan tahunan menjadi salah satu komponen penting dalam memberikan akuntabilitas terhadap dana yang dihimpun oleh yayasan. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah persoalan yang sebenarnya perlu digarisbawahi adalah organisasi non-laba perlu mempertimbangkan lagi strategi tata kelola agar dapat menangani masalah akuntabilitas dan mengatur diri mereka sendiri dengan baik untuk melakukan tanggung jawab, tata kelola, manajemen, dan kepemimpinan mereka. Agar tujuan dari organisasi dan harapan para donatur dapat tercapai secara bersama-sama dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Apabila teman-teman ingin berkonsultasi mengenai tata kelola keuangan pada organisasi non-laba, silahkan komentar dan bisa berkonsultasi langsung dengan KJA ASP melalui website kami kjaati.id. Sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan terkait organisasi non-laba. Mari sama-sama saling bersinergi dan berkolaborasi untuk memajukan organisasi non-laba sesuai dengan aturan dan tata kelola yang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dapat informasi menarik lainnya. Salam sehat dan salam growth mindset.